Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'a hudahu. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'i kulli 'abdin rabbahul maula. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatan. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه الدارين آمين. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Asasul Amal ingkang tansah kawula hormati rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita bersama untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, lebih-lebih masih diberikan kesempatan untuk menambahi ibadah kita selain sholat wajib yang berupa sholat sunnah qabliyah atau sholat sunnah juga tahiyat masjid. Lebih-lebih lagi kita bersyukur alhamdulillah jika termasuk orang yang ditakdirkan diberi kesempatan dan kesehatan serta kemauan untuk meningkatkan iman dan takwa kita, di antaranya dengan melakukan qiyamul lail atau salat tahajud sebelumnya. Mudah-mudahan seluruh amal perbuatan ibadah salat kita baik sunnah maupun wajib hari ini satu hari ke depan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak, para ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kajian belajar jalanan hari ini kita memasuki tahap baru. Artinya kita sudah memasuki surat kedua dari urutan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, yang sebelumnya surat Al-Fatihah, yang walaupun telah dikaji beberapa pertemuan, namun secara pribadi masih kurang puas karena memang kandungan surat Fatihah melebihi samudra yang ada di dunia ini. Namun apapun itu, mudah-mudahan yang telah kita pelajari bersama betul-betul akan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Merupakan tradisi ulama salafus salihun sebelum mengawali membaca karya-karya ulama, beliau sering mendahului dengan membaca surat Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada pengarangnya. Kenapa? Secara pribadi saya meyakini
Setiap manusia itu punya nyawa yang dalam bahasa Al-Qur'annya disebut ruh. Ruh itu nyawa. Yang mati itu bukan nyawa melainkan manusia. Seluruh makhluk hidup khususnya manusia yang merasakan mati itu jasad. Jadi ruh itu selamanya tak pernah mati. Kalau ruhnya orang mukmin biasa, ruhnya orang-orang kafir, ketika telah terpisah dari jasadnya, menurut sebagian informasi itu akan dikumpulkan di dalam sebuah semisal penjara. Artinya tidak bisa kemana-mana. Beda dengan rohnya orang-orang yang saleh, rohnya para anbiya, rohnya para nabi, rohnya para syuhada. Karena kesolehan amalnya, karena kebaikan amal perbuatannya diberikan izin oleh Allah untuk bisa menyaksikan dan melihat mereka manusia baik dari keluarganya, umatnya atau santrinya yang masih hidup. Sehingga ada beberapa orang yang mampu untuk komunikasi dengan para arwah tersebut. Salah satu upaya untuk bisa komunikasi dengan arwah tersebut adalah dengan seringnya kita menyebut nama arwah itu dengan dikirimi sedekah berupa pahala surat Al-Fatihah. Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran pernah mengatakan bahwasannya setiap huruf dari seluruh huruf Al-Quran itu dilindungi oleh 80.000 malaikat. Setiap huruf. Jika kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwasannya di dalam Al-Quran itu terdapat 6.666 ayat. Hurufnya kira-kira berapa? Katakan 1 juta huruf. Tinggal dikalikan 80.000 malaikat. Artinya Al-Quran yang 30 juz itu keabsahannya, keotentikannya akan dijaga oleh Allah Ta'ala melalui malaikat-malaikat Allah Ta'ala dan para penghafal Al-Quran ila yaumil qiyamah. Banyak buktinya orang-orang yang tidak suka dengan Al-Quran berusaha, berupaya untuk merubah isi Al-Quran. Namun Allah sendiri yang mengungkapkannya, yang pada akhirnya ditemukan kalau ini Quran palsu. Itulah kelebihan Al-Quran. Dan berangkat dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan tadi, para ulama salafus salihun seringkali membacakan surat Al-Fatihah kepada para arwah, terkhusus ketika kita mau mengkaji karyanya dengan tujuan apa yang akan kita pelajari, harapannya tidak menyimpang dari apa yang diinginkan oleh pengarangnya. Oleh karena itu, mohon ketulusan hati kita baca surat Al-Fatihah 1 kali untuk pengarang kitab Tafsir Jalalain, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Muhammad. Al-Fatihah ila arwahi walidina wa ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimin ajma'in, khususan Syekh Abdul Hamid. Summa ila ruhi mu'allifai hadzal kitab Tafsir Jalalain, Syekh Al-Suyuti wa Syekh Imam Jalaluddin Al-Muhammad rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumih wa anna Allah yufahhimuna ma fi hadzal kitab Tafsir Jalalain fahman 'ilmiyan sahihan saliman nafi'an mubarakan muridan musirran murihan mursyidan hadiyan ala hadhihi niyyati shalih wa ala ma nasal wa ala ma nawahu mu'allifan hadzal kitab Tafsir Al-Quran Al-Karim Al-Jalalain
بشفاعة رسول الله الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Matur subhanallah, Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimahullah. Surat Al-Baqarah, sebelum kita mencoba mengkaji, membaca ayat per ayat dan berusaha mempelajari, mengungkapkan tafsirnya, saya ingin menyampaikan secara global surat Al-Baqarah yang jumlah ayatnya 286. Itu merupakan surat terpanjang di dalam Al-Quran. Sebagaimana saya sampaikan tadi di dalam kitab Al-Iqonnya Al-Imam Asy'uti juga, bahwasanya setiap ayat, setiap surat itu mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Terlebih surat Al-Baqarah. Di dalam Al-Baqarah ini secara garis besar ada 7 pembahasan. Yang pertama yang akan kita kaji hari ini insya Allah adalah 3 golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran. Kemudian yang kedua pembahasan tentang bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya alam semesta ini betul-betul milik Allah. Manusia dengan harta, kekayaan, tahta yang dimilikinya hanyalah sebagai badal atau pengganti Allah untuk diamanati, dikelola, dan dijaga serta dilestarikan. Pembahasan yang ketiga tentang peringatan terhadap kaum Bani Israel yang suka membantah, menentang dan menantang perintah-perintah Allah melalui para nabi dan rasulnya. Kajian yang keempat adalah hukum syariat, di mana dalam surat Al-Baqarah ini banyak sekali kajian tentang hukum-hukum fikih, puasa, haji, warisan, pernikahan, perceraian, kemudian cara haji juga ada. Hampir semua kajian fikih yang tercover dalam rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya ada. Sedekah juga ada. Lengkap insya Allah. Di samping itu ternyata ada juga kelompok kelima, bagian kelima. Al-Baqarah ini juga menyuguhkan beberapa kisah-kisah sebagian besar Anbiya dan Mursalin. Yang banyak adalah kisahnya Nabi Musa. Kemudian ada juga kisahnya Nabi Sulaiman, doanya Nabi Ibrahim. Banyak sekali kisah-kisah para Anbiya. Yang keenam adalah cara menggunakan harta di jalan Allah. Luar biasa Islam ini. Mulai mau tidur, bangun tidur, sampai tidur kembali, segala aspek hidup dan kehidupan manusianya diatur oleh Allah SWT melalui Al-Quranul Karim, dan diperinci penjelasannya melalui lisan Rasulullah SAW. Bukan hanya yang wajib disampaikan, yang sunnah-sunnah pun dianjurkan. Ini luar biasanya Nabi kita Muhammad SAW. Jangankan dibandingkan dengan umat selain Islam, sesama nabinya saja yang kita kenal ada 25 utusan. Nabi kita Muhammad yang paling istimewa, yang paling luar biasa dibandingkan dari nabi-nabi dan rasul yang lain. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang makanan, minuman,
yang halal dan yang haram. Sebetulnya sudah cukup lengkap mempelajari surat Al-Baqarah nanti. Namun tidak elok rasanya kalau kita mengkaji tafsir kalau tidak dikaji semuanya. Doanya satu, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, diberikan panjang umur, bisa ngaji tafsir Jalalain sampai juz 30 sampai surat An-Nas bersama-sama. Walaupun membutuhkan waktu yang kita tidak tahu berapa lamanya, karena memang ilmu Allah maha luas sekali, tergantung yang menyampaikannya. Walaupun kita tafsir Jalalain ini termasuk tafsir klasik yang sangat simpel sekali teori penafsirannya, namun kadang nanti akan kita tambahkan keterangan-keterangan dari kitab tafsir selain tafsir Al-Jalalain. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-ayah. Alif Lam Mim. Ini tafsir Jalalain tidak mau mengusiknya, tidak mau mengungkapkan rahasianya, sehingga dalam tafsirnya disebutkan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah lah yang maha lebih mengetahui apa yang dikehendaki ungkapan Alif Lam Mim dengan makna yang dikehendaki. Pasrah dengan Quran, tidak mau mengungkapkan rahasia. Kenapa? Takut salah. Nah, ternyata di dalam surat Al-Quran tidak hanya Alif Lam Mim saja yang kandungannya itu dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Namun ternyata para sahabat itu juga bermacam-macam seperti ulama kita. Ulama sahabat yang pemikirannya seperti Imam Asy'uti, yakni nggak mau menafsiri semisal ayat Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Ha Mim, Ain Sin, Qaf, Yasin, Toha, dan lain sebagainya. Di antaranya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Namun ternyata ada sebagian ulama dari kalangan sahabat yang ulama ini terkenal ahli tafsir, karena ulama ini sejak umur 17 tahun dari kalangan sahabat sudah terkenal kejeniusannya dalam menafsirkan Al-Quran. Karena ulama ini ternyata mendapat barokah doanya Rasulullah SAW secara khusus dalam hadisnya yang berbunyi Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhul Qur'ana wa ta'wil. Ya Allah, pandaikanlah dia di dalam ilmu agama dan ajarilah dia Al-Quran, ilmunya dan takwilannya. Siapakah dia itu? Adalah sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang sering dikenal dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan, sempat mengungkapkan dalam suatu hadis tentang rahasia Alif Lam Mim. Beliau mengatakan Alif Lam Mim itu merupakan singkatan dari alifnya adalah alifnya lafzul jalal Allah. Lamnya adalah lam dari lafaz Jibril. Mimnya adalah
mim dari lafaz Muhammad. Allah, Jibril, Muhammad. Ini pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bahasa Arab, kamus bahasa Arab, sepanjang yang saya ketahui belum pernah ada yang menerjemahkan alif lam mim ayat. Belum pernah ketemu saya sepanjang yang saya pelajari. Kamus bahasa Arab loh ya, bukan tafsir, kamus bahasa Arab. Jadi secara bahasa Arab alif lam itu nggak ada artinya. Tapi kalau kita tidak ngaji pada guru, tulisannya kan alif lam terus mim. Bisa saja dibaca alamun. Kalau alamun artinya apa? Penyakit. Nah di sini loh perlunya kita ngaji Al-Quran. Makanya ulama kita memunculkan madrasah Qur'aniyah seperti ada TPQ, TPA. Karena tulisannya jelas alif, hurufnya alif, lam dan mim. Alif lam mim kalau nggak pernah ngaji dibaca alamun. Bila bisa alami juga bisa. Hamim kalau nggak pernah ngaji bisa hama. Artinya udah berubah. Padahal awal-awal surat yang berupa huruf-huruf rahasia itu adalah justru disitulah titik kuat yang menyatakan bahwasanya Al-Quran bukan buatan manusia. Karena bahasa yang ada di dunia ini tidak bisa memahami awal-awal surat seperti alif lam mim, hamim, alif lam mim ra. Artinya apa? Gak ada yang bisa memahami. Ini jadi justru alif lam mim dan semisalnya merupakan salah satu mukjizat Al-Quran yang menguatkan bahwasanya Al-Quran bukanlah ciptaan Nabi Muhammad. Di samping banyak lagi dalil-dalil yang menguatkan Al-Quran bukan ciptaan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sendiri al-ummi. Ini salah satu yang menguatkan. Rahasia luar biasa. Di balik penjelasan Abdullah bin Abbas tadi yang mengatakan alifnya adalah jalan Allah, lamnya adalah Jibril, mimnya adalah Muhammad. Ini luar biasa. Ini menggambarkan bahwasanya turunnya Al-Quran, proses turunnya Al-Quran itu tidak terlepas dari alif lam mim tadi. Allah yang pertama berarti sumbernya Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian tengah-tengahnya ada Jibril. Turunnya Al-Quran dari Allah tidak langsung ke Nabi Muhammad. Kalau firman Allah yang turun langsung dari Allah ke Nabi Muhammad itu namanya hadis qudsi tanpa perantara malaikat Jibril. Kenapa diberi qudsi? Bukan nabawi saja, dikatakan qudsi karena Nabi Muhammad langsung dapat tuntunan dari Allah yang Maha Suci, Al-Qudus. Ini nanti ada perbedaan antara hadis nabawi biasa yang redaksinya dari Nabi Muhammad sendiri, tapi isi kandungannya itu dari Allah Ta'ala, itu hadis nabawi. Tapi kalau hadis qudsi, redaksi, isi kandungannya semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebut al-hadis al-qudsi, hadis yang disandarkan kepada zat yang maha suci tanpa perantara malaikat Jibril. Dan ini juga yang membedakan pemahaman antara Al-Quran dan hadis qudsi atau hadis nabawi. Kemudian setelah Jibril, Muhammad. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu itu dalam mencapai tujuan yang kita capai hampir bisa dipastikan membutuhkan yang lain. Jangan merasa paling berkuasa, semuanya bisa dilaksanakan sendiri. Mustahil. Karena manusia adalah makhluk yang membutuhkan masyarakat. Kalau nggak butuh orang lain, seperti Tarzan maksudnya,
nggak bisa ngomong pertemankan binatang, nggak ngerti telanjang atau enggak, nggak ada hukumnya. Dan itu zaman Abu Lahab, ada zaman sekarang. Ini luar biasa Al-Quran. Setiap kalimat, setiap kata, setiap ayat, kalau mampu kita mengkajinya, akan mendapatkan nilai-nilai pendidikan yang luar biasa. Ini saking tawadhunya pengarang kitab Tafsir Jalalain, beliau tidak mau mengungkap secara mendalam karena memang tafsir beliau tafsir klasik menerjemah, sehingga beliau mengatakan alif lam mim Allahu a'lam bil murad. Ternyata Abdul bin Abbas tadi bukan hanya menafsirkan Allah, Jibril dan juga Muhammad. Abdul bin Abbas ternyata juga pernah mengatakan bahwasanya alifnya adalah ana, lamnya adalah Allah, kemudian mimnya adalah majid, al-majid. Sehingga ana Allahul Majid, aku adalah Allah al-Majid yang maha agung. Selain Abdullah bin Abbas, yang beliau ternyata juga mempunyai kitab tafsir Ibnu Abbas, ada namanya sahabat Rabi bin Anas juga berpendapat bahwasanya alif lam mim adalah 3 kunci, yakni alif sebagai kunci dari nama Allah, lam sebagai kunci dari sifat Allah Latif, dan mim sebagai kunci sifat Allah Majid. Karena begitu istimewanya surat Al-Baqarah yang di dalamnya terdapat ayat Al-Kursi. Ini sering digunakan banyak hal oleh para tabib, para kiai, para ulama, khususnya mengusir jin. Ayat Al-Kursi luar biasa. Banyak kisah dan bukti faktanya ayat Kursi. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Bukhari Sahih Bukhari, hadis yang ke-2331, diceritakan bahwasanya sahabat Abu Hurairah pernah diberikan amanat Rasulullah untuk menjaga harta zakat umat Islam ketika itu. Suatu malam sahabat Abu Hurairah ini memergoki ada seorang pencuri yang tengah mencuri harta zakat. Begitu kepergok dan ditangkap si pencuri minta maaf. Maafkan aku wahai sahabat Abu Hurairah, aku terpaksa mengambil harta ini karena untuk keperluan keluarga. Dengan memelas yang luar biasa, akhirnya luluhlah saat dari sahabat Abu Hurairah. Keesokan harinya lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon maaf, tadi malam ada peristiwa pencurian terhadap harta zakat. Saya setelah menangkapnya, tapi karena hati saya nggak tega, kata si pencuri, dia mencuri demi untuk kepentingan keluarganya. Apa jawab Rasulullah? Dia, si pencuri itu bohong. Berkata seperti itu bohong. Dia pasti akan mengulangi lagi. Jawab Rasul, dia pasti akan mengulangi lagi. Hari keduanya ternyata betul. Si pencuri kembali lagi mencuri harta zakat yang dijaga oleh Abu Hurairah. Ditangkap lagi dengan alasan serupa, lebih melas lagi. Alasan keluarga dijadikan alasan. Tidak tega lagi saudara untuk yang kedua kalinya. Keesokan harinya dilaporkan oleh pada Rasulullah.
ceritakan apa adanya Abu Hurairah. Namun bagaimana jawab Rasulullah? Dia itu pembohong. Alasan seperti itu bohong. Pasti dia akan datang lagi. Pas hari ketiganya datang lagi betulan. Pencuri yang sama ditangkap Abu Hurairah dengan alasan yang sama juga. Namun anehnya pencuri ini justru mengajari Abu Hurairah, kamu baca saja ayat kursi sebelum tidur, niscaya akan dijaga dirimu dari kejahatan iblis. Keesokan harinya sampaikan Rasulullah cerita lengkap oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah. Justru Rasulullah membenarkan benar apa yang dikatakan oleh si pencuri itu. Kalau kamu membaca ayat kursi sebelum tidur, selama tidur itu kamu akan dijaga oleh Allah. Kamu tahu Abu Hurairah siapa pencuri itu? Dia adalah syaitan. Luar biasa. Setan yang mengajari akan karomahnya, kemuliaannya ayat kursi. Kebersihan hati Abu Hurairah, selalu penyayang kepada siapapun juga, mampu komunikasi dengan setan dan mendapatkan ilmu dari setan yang mengutarakan rahasia ayat kursi. Pada akhirnya di akhir hadis itu Rasulullah menganjurkan kepada Abu Hurairah dan otomatis kepada umatnya secara keseluruhan, bacalah ayat kursi sebelum tidur agar supaya terlindungi selama tidur. Orang tidur itu kan separuh masuk dunia kematian. Kita nggak tahu tidur bisa bangun lagi apa nggak tahu. Maka ulama salafus saleh itu sering menganjurkan, selain anjurkan baca ayat kursi, Rasulullah juga menuntut agar supaya membaca mu'awwidzatain dan al-ikhlas 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian ada hadis sahih, ditiupkan kedua tangannya. Kalau ditiupkan seperti itu, disuruh mengusapkan ke seluruh anggota tubuh. Tujuannya apa? Orang tidur lepas dari kesadaran. Binatang-binatang kecil-kecil di sekitar kita belum tentu kita bisa selamat dari dimasuki oleh binatang-binatang itu. Nah, ini juga menguatkan pendapatnya Imam Suyuti tadi. Kalau kita sering ingin komunikasi dengan malaikat-malaikat penjaga ayat-ayat Al-Quran ini, maka seringlah dibaca. Dianjurkan oleh Rasulullah sebelum tidur membaca ayat kursi, membaca An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad 3 kali itu ditiupkan. Ternyata fungsinya untuk melindungi semua. Bahkan terkait ayat kursi, alhamdulillah saya mendapatkan wasiat langsung, ijazah kalau bahasa pesantren, dari ibu kandung saya. Ibu kandung saya dari kakek saya yang kebetulan ditakdirkan Allah Ta'ala sebagai salah satu seorang hafizul Quran. Dan saya salah satu cucu yang sering dibawa oleh kakek saya dari Lasem, Simbah Masud. Dan nama Mbah Masud itu disematkan pada saya, Anas Masudi, untuk mengenang kalau saya mulai kecil sering diajak undangan keliling sama beliau. Dianjurkan membaca ayat kursi 9 kali setelah subuh pagi kayak gini nanti, dan menjelang maghrib 9. Entah rahasia 9 walau angka di dalam wirid itu berdasarkan pengalaman spiritual seorang ulama, makanya angkanya berbeda-beda.
Kalau jenengan nanti belum pernah masuk dalam dunia thariqah yang zikirnya jumlahnya berbeda-beda, baca tahlil la ilaha illallah ada yang sekali baca 300 kali, ada 200, ada yang cuma 70, ada yang cuma 15, ada 10. Itu semuanya berdasarkan pengalaman spiritual masing-masing ulama. Nah, pengalaman spiritual ini bagi yang belum pernah mengalami, bagi yang ilmu dan wawasannya masih belum pernah mendalami ke sana, bisa-bisa menolaknya fakta tersebut yang dinamakan ilmu tasawuf atau yang sering ditekuni oleh Imam Al-Ghazali di antaranya. Itu masih banyak yang belum bisa menerima. Karena itu ada kaitannya dengan hal-hal yang gaib, pengalaman-pengalaman spiritual. Baik para bapak, ibu, jamaah sungguh rahimakumullah, kita lanjut ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalika ay hadza al-kitabu. Kitab ini, Al-Qur'an ini. Alladzi yaqra'uhu Muhammadun, yang dibaca oleh Nabi Muhammad, iku la raiba fihi ay la syakka fihi. Sama sekali tidak boleh ada keraguan. Artinya kita umat Islam yang Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, kita nggak boleh ragu sama sekali kalau Al-Quran betul-betul wahyu dari Allah. Dalam mengamalkan suatu amalan apapun juga, kalau kita ragu, maka fungsi dan manfaatnya lemah bahkan hilang. Kita membaca ayat suci Al-Quran, kalau kita gak yakin ayat suci Al-Quran mempunyai kekuatan yang luar biasa, maka kita membaca Al-Quran tidak jauh beda seperti membaca Quran. Bedanya, kalau kita membaca Quran mudah paham, tidak dapat pahala. Kalau kita baca Al-Quran walaupun nggak paham, sudah mendapatkan pahala. Tapi kalau kita yakin, walaupun sekedar baca, harus kita yakin. Membaca satu ayat, satu kalimat dari ayat Al-Quran pasti akan mendapatkan pahala. Apalagi kalau kita sering tadarus. Tadarus Al-Quran tidak harus menghibur Allah. Karena Al-Quran benar-benar hidup kita. Lisan kita kalau sudah terbiasa membaca Al-Quran, nanti ketika di alam kubur, alam barzakh, pertanyaan malaikat kan dengan bahasa Al-Quran, bukan dengan bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa Inggris, bukan dengan bahasa Sunda dan Jawa. Yang dipakai bahasa Al-Quran. Lupa kita kan nggak bisa bahasa Arab, nanti bagaimana cara menjawab pertanyaan malaikat di kuburan? Yang menuntut kita lisan kita yang terbiasa dengan membaca Al-Quran. Man rabbuka, Allahu rabbi. Apa artinya man rabbuka? Nggak ada pendidikan asal di alam kubur. Nggak bisa jawab karena lisan terbiasa membaca Al-Quran. Minimal sebagai orang laki-laki yang merupakan kepala rumah tangga atau mungkin menjadi imam salat bagi keluarganya, Al-Fatihah harus betul-betul bisa. Bukan hanya sekedar hafal, harus betul-betul bisa dan tahu maknanya, luar biasa. Jadi zalikal kitabul la raiba fihi. Kitab ini, Al-Quran ini tidak boleh ada keraguan. Lebih-lebih kita umatnya. Coba kita sekarang tahu banyak sekali para ilmuwan peneliti dan muslim yang mencoba menelaah, mendalami kajian Al-Quran, ujung-ujungnya apa? Dapat hidayah, masuk Islam. Karena meyakini dengan hasil penelitiannya ternyata Al-Quran bukan sekedar karya biasa.
Beda dengan the Bible yang saya mohon maaf, satu pembahasan kitab Injil yang masih dipertahankan ada 4 di dunia ini. Lukas, Matius, Yohanes, Markus ya. Itu satu pembahasan, kadang berbeda antara kitab tersebut. Ada juga Barnabas. Karena Injil yang menurut umat Islam diturunkan kepada Nabi Isa itu sudah habis masanya. Begitu Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala, Injilnya pun diangkat. Demikian pula dengan kitab Taurat, kitab Zabur. Ketika nabi-nabinya sudah wafat, maka kitab-kitabnya pun diangkat oleh Allah Ta'ala. Entah dengan cara yang bagaimana. Kenapa? Karena sudah diturunkan kitab penutupnya, yaitu Al-Quran. Maka ketika di sana, baik di dunia maya kita tahunya, ada beberapa ilmuwan peneliti mengatakan, aku telah menemukan manuskrip Injil asli. Saya yakin itu hoax. Walaupun dengan referensi sumber redaksi yang menurut secara ilmiah bisa menguatkan, itu hoax. Apalagi Taurat, Zabur, Injil yang paling dekat dengan Al-Quran. Karena sudah diangkat semua. Namun ada saja kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Islam berupaya melalui media apa yang terjadi di alam semesta mudah segera disampaikan, termasuk penemuan manuskrip tersebut. Al-Quran beda. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala sendiri. Tapi apiknya, bagusnya, luar biasanya, Allah Ta'ala mengungkapkan dengan bentuk jamak. Inna nahnu. Allah Ta'ala kan Maha Esa, Maha Satu. Inna nahnu, sesungguhnya kami. Loh kok kami? Jadi Allah lebih dari satu. Nah, maknanya seperti itu. Hati-hati. Ungkapan seperti ini pula yang sering digunakan oleh orang-orang orientalis untuk menyerang orang awam. Kalau Allah Ta'ala lebih dari satu, hati-hati ini. Allah Ta'ala sering menggunakan ungkapan untuk dirinya, tapi menggunakan dengan bahasa jamak, lebih daripada 2. Seperti tadi, Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra, Al-Quran sebagai pengingat. Nazzalna, Allah Ta'ala menggunakan kalimat bahasa nazzala atau fa'ala yufa'ilu. Nazzala nazzi tanzilan. Di dalam gramatikal Arab atau nahwu dan sorof, kalimat fa'ala itu mengandung arti berulang-ulang, berangsur-angsur, bertahap-tahap. Di dalam kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah, kitab tasrif sorof yang dikarang oleh Mbah Maksum bin Ali Jombang, tafsir sorof Jombang, itu disebutkan yungqalu thulathiyul mujarrad ila wazn fa'ala bi ziyadati tat'if fil 'aini, mempunyai 10 faedah. Fa'ala yang dipindah menjadi fa'ala itu mempunyai 10 faedah. Di antaranya tahlil takrir. Sehingga nazzala itu sudah mempunyai pemahaman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran sebagai pengingat secara berangsur-angsur. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna, dan sesungguhnya kami lahu terhadap Al-Quran lahafidun, yang akan menjaganya. Lahafidun, Allah Ta'ala menggunakan kalimah isim. Kalimah isim itu tidak terikat dengan zaman, tidak terikat dengan waktu. Artinya mempunyai makna kontinuitas. Penjagaan Allah Ta'ala ila yaumil qiyamah terhadap Al-Quran. Nah, kenapa Allah Ta'ala menggunakan bentuk jamak? Yang dimaksud adalah Allah Ta'ala mengajarkan kepada manusia bahwasanya di dalam penjagaan Al-Quran itu Allah Ta'ala menggunakan jasa manusia.
Bukan berarti Allah Ta'ala tidak mampu menjaga diri, amat sangat mampu sekali. Akan tetapi Allah Ta'ala sengaja menggunakan jasa makhluk atau manusia memberikan pembelajaran di dalamnya. Segala sesuatu membutuhkan proses. Di antara manusia yang digunakan untuk menjaga Al-Quran adalah para hafazul Quran. Sehingga para hafazul Quran atau hafazul Quran atau hamalatul Quran wa hamilul Quran di dalam sebuah hadis disebut ahlullah. Dianggap seperti keluarganya Gusti Allah. Dalam hal apa? Menjaga. Ini hebatnya Al-Quran dibanding kitab-kitab suci yang lain sebelum Al-Quran. Sebagaimana kemuliaan Nabi Muhammad yang merupakan Nabi akhir zaman, yang merupakan makhluk paling dicintai oleh Allah Ta'ala, yang merupakan makhluk yang menyebabkan alam semesta ini wujud, Al-Quran pun demikian. Kalau Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya diutus oleh Allah Ta'ala menyebarkan syariat Islam agama tauhid kepada orang-orang di daerahnya saja, maka begitu selesai misi penyampaian dakwah di daerahnya, nabinya bisa diangkat atau diwafatkan, kitab sucinya pun diangkat. Beda dengan Nabi Muhammad yang diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai penebar kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Hebatnya Nabi kita. Dari keluarga miskin. Ini juga memotivasi kita yang kebetulan seumpama ditakdirkan Allah Ta'ala dari keluarga yang bermampu. Jangan berkecil hati. Nabi kita orang miskin, tapi mampu menjadi pemimpin dunia dan akhirat. Kok bisa ta'alluqnya hubungan hati dengan Sang Maha Pencipta sangat kuat? Kalau kita miskin harta, asalkan kaya hati, insya Allah kita akan selalu bisa tersenyum. Apa gunanya kaya harta namun miskin hati? Tidak mampu menyikapi segala fenomena yang terjadi karena hatinya miskin dari keimanan, miskin dari amalia. Kalau jasmani kita membutuhkan makanan, minuman, vitamin dan gizi, rohani kita juga sangat membutuhkan. Kekuatan rohani yang semestinya lebih kita butuhkan daripada hanya sekedar kekuatan jasmani. Andai kata kita membaca Al-Quran itu seperti jasad dan tubuh kita butuh makanan sehari 3 kali, sungguh indahnya hati ini. Sehingga ada yang memprogramkan one day one juice kalau mampu. Kalau enggak ya one day one page, 1 hari cuma 1 halaman, enggak masalah. Yang perlu istiqomahnya. Nah, setan ini sangat takut dengan orang yang istiqomah, sangat takut sekali. Lebih baik baca Al-Quran 1 hari 1 lembar atau 1 hari 1 halaman, tapi setiap hari, daripada sekali baca 1 hari 24 jam penuh hatam setahun nggak baca sama sekali. Lebih baik baca Al-Quran setiap hari 1 halaman toh, tapi terus nggak pernah bolong hari-hari dengan baca Al-Quran. Itu jauh lebih baik daripada ngundang orang, apalagi undang orang khataman di rumahnya sekali itu setahun ketemu Ramadan baru ngaji lagi. Karena yang diharapkan Allah Ta'ala adalah istiqomah. Yang diharapkan Rasulullah adalah istiqomahnya. Sehingga ada pengaruh setiap hari. Sebagaimana kewajiban 5 waktu itu istiqomah setiap hari. Tidak ada perintah sholat wajib 5 waktu. Wes ini hari Minggu tok, hari Ahad tok 5 waktu. Selain hari Jumat itu selesai, nggak ada, tidak ada. Karena setan selalu mengganggu sewaktu-waktu, dan rentan waktu batas waktu sholat wajib ini sangat luar biasa. Kalau jenengan mau baca-baca penelitiannya, bangun tidur langsung
dikasih salat subuh mengingatkan manusia akan Allah Ta'ala. Karena memang manusia itu al-insan mahal khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya keliru dan lupa. Lupa akan tujuannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah padaku. Karena kesibukan manusia akan mudah lupa. Tidur, terlelap tidur mulai kadang-kadang jam 10 malam sampai jam 3. Berapa jam itu? 5 jam paling. Lalai kadang. Ingatan kita yang sebelum tidur, setelah tidur hilang, kadang-kadang seperti itu. Maka diingatkan Allah Ta'ala, salat subuh, dan ingat tujuan hidup kamu untuk menyembah kepadaku, untuk mengabdi kepadaku. Begitu selesai salat subuh, orang disibukkan dengan pekerjaan. Di tengah-tengah hari sibuk-sibuknya manusia, Allah Ta'ala mengingatkan, ono salat subuh, kewajiban mengantor dulu pada Allah Ta'ala. Jangan absen. Kalau kita takut telat masuk kantor dikurangi gajinya, takut menjadi sorotan utama pimpinan kita. Kenapa kita mau merasa takut kalau terlambat sholat? Padahal yang menilai kita, yang memberikan gaji kita itu raja di raja, rajanya raja. Gaji sholat ini bukan hanya di dunia saja, akhirat. Ayo kita tanamkan semacam itu. Kalau kita takut pada atasan kita karena terlambat masuk kantor, karena lelet pekerjaan kita jauh lebih takut pada Allah. Jika sholat kita terlambat, jika sholat kita telat, jika sholat kita tidak serius. Coba rekan-rekan kerja di kantor kita, di tempat kerja kita. Siapa yang teguh, siapa yang rajin akan mendapat poin dari atasan. Siapa yang rajin jamaah, siapa yang rajin sholat, siapa yang rajin sholat sunnah akan mendapat bonus. Al-istiqamah khairun min alfi qamah. Istiqamah itu jauh lebih baik daripada karamah kemuliaan. Insyaallah. Hudan lil muttaqin. Al-Quran ini hudan, itu bisa menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Ternyata bukan hanya hudan lil muttaqin, kalau Al-Baqarah hudan lil muttaqin. Nanti di ayat berikutnya ada hudan linnas. Artinya apa? Kita tidak boleh memahami Al-Quran secara parsial. Karena Al-Quran adalah satu paket 30 juz. Ini sering terjadi kesalahan di banyak hal yang alami, suka menggunakan hanya satu ayat. Sudah digunakan untuk memukul semua peristiwa yang ada, sehingga memahami ayat secara sepotong-sepotong. Akibatnya tidak sempurna pemahaman, bahkan bisa memiliki pemahaman yang salah. Bukan berarti Al-Quran hanya sebagai petunjuk bagi muttaqin saja, tapi bagi seluruh manusia. Buktinya kalangan sahabat, Sayyidina Umar kafir bisa mendapatkan hudan sebab bacaan Al-Quran adiknya bisa masuk Islam. Berarti Al-Quran ini sebetulnya mampu memberikan hidayah bukan hanya untuk orang bertakwa saja, bukan hanya untuk orang mukmin saja, tapi Al-Quran juga mampu memberikan hidayah mereka orang-orang yang non-muslim. Tapi caranya sebagai petunjuk bagi orang-orang muttaqin, yang bagaimana sifat muttaqin itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa hum a'lam bis-shawab. Sikap semantan dulu yang bisa saya sampaikan, sifat muttaqin insyaallah akan kita teruskan pada bulan depan. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Duduk kita bersama di majelis ilmu hari ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai catatan amal soleh yang hasilnya bisa kita panen di akhirat kelak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت هذا مني والعفو منكم اهدنا الصراط المستقيم والله الموفق لكم من ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا رسول الله.